Ngapel bukan ngapel ke pacar loh ya. Ternyata sampah itu ada singkatannya. Semoga Allah melimpahkan pahala mengirimkan pahala atas hambanya. Ya. Subhanallah. Pak Siap. Wali Kota aja yang belum ini. Cerita seru dari warga kita, bakat berita semua ada di podcast Ngepel asiknya nyata. Ngapel ngobrol asik bareng pelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. Sobat Pelita, kita berjumpa lagi ini dalam acara Ngapel, ngobrol asik bareng Pelita. Ya memang ini masih edisi pertama, kita perkenalan. Saya Lurah Pelita Fauroji. Dalam acara Ngapel ini kita akan mengundang beberapa tokoh yang ada di Kelurahan Pelita. Malam ini alhamdulillah sudah hadir salah satu tokoh yang ada di Kelurahan Pelita. Beliau juga adalah salah satu ketua RT, juga ketua forum RT di Kelurahan Pelita. Beliau juga banyak sih jabatannya sebagai ketua FKPM juga. Tapi kali ini kita undang beliau sebagai pemerhati lingkungan, apalagi dengan berkaitan dengan pengelola sampah. Mungkin sobat-sobat Pelita sudah tahu ya, kalau masalah sampah ini masalah pelik ya bagi kita di Kota Samarinda ini ya. Langsung aja mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung sambut dan kita tampilkan bintang tamu kita, Pak Marno. Tepuk tangan semua. Selamat datang Pak Marno. Selamat datang Pak. Aduh, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Pak sudah hadir di Kelurahan Pelita Pak. Siap. Ya. Sama-sama Pak Lurah. Ya, kita ngobrol santai aja Pak. Ya, ini memang masih edisi pertama. Tentunya saling perkenalan juga dulu Pak. Ya. Tadi saya sudah sampaikan mungkin di awal, cuma singkat aja. Kalau kita dengar langsung dari orangnya langsung, beliau ini siapa sih? Saya juga kadang-kadang masih belum tahu beliau ini siapa tahu pengalamannya atau yang kita tidak tahu beliau bisa sampaikan. Silakan Pak Marno, perkenalan dulu. Terima kasih Pak Lurah. Selamat malam Sobat Pelita, pendengar setia. Walaupun toh ini baru pertama Pak Lurah ya. Siap. Kami sangat banggalah dengan gebrakan dengan adanya kegiatan pada malam hari ini. Ngapel. Ya Pak, ngapel bukan ngapel ke pacar loh ya. Ngobrol asik Ngobrol bareng Pelita. asik Kelurahan Pelita. Sekali lagi kami ucap terima kasih. Nama saya Marno Mukti. Kebetulan saya ketua Pos Yantek Kecamatan Samarinda Ilir, Pos Pelayanan Teknologi. Ya Pak. Kemudian terlalu banyak nanti kalau disebutkan Pak ya. Ya, yang jelas ketua RT. Ketua RT itu sudah jelas. Ketua forum RT. Ketua forum RT dan lain-lain. Dan lain-lain. Apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi memang benar. Ya. Bahwa kami selama ini bergelut di bidang persampahan. Luar biasa Persampahan. Itu mulai dari tahun 2006 Pak. 2006 Pak ya. Ketika pemerintah Kota Samarinda ada program hijau bersih dan sehat. Oh, bersih. HBS. Siap. HBS itu garapan dari Pak Wali Kota kita, Pak Ahmad Amin dan Pak Sari Jaang. Oh iya. Kebetulan saya sendiri kan ketua RT 22 Kelurahan Pelita. RT 22 di Kelurahan Pelita ini sudah beberapa kali juga menjuarai hijau bersih dan sehat. Alhamdulillah. Iya. Ketika ada perlombaan tempo hari dari 2006 sampai 2010 kalau nggak salah. 2006 sampai 2010 ya. Dilaksanakan. Lumayan lama juga ya, sudah hampir 20 tahun ya. Ya, pernah mendapat prestasi HBS juara 3. Alhamdulillah. Di mana itu Pak? Di
Samarinda. Samarinda ya? Iya, Samarinda. Habis tuh. Jadi perlombaan hijau bersih dan sehat kota Samarinda. Oke. Sekota Samarinda. Kemudian pernah juara 1 polling RT sekota Samarinda. Juara 1. Tempo hari yang mengadakan adalah Kaltimpos. Kaltimpos. Ya. Ya. Jadi di polling RT itu juara satunya adalah RT 22 Kelurahan Pelita. Wah, ya. Luar biasa bawa nama Pelita terus. Kelurahan Pelita. Alhamdulillah. Kemudian di 2012 kami membuat inovasi baru Pak Lurah. Siap. Itu membuat teknologi Apa itu, Pak? sampah plastik menjadi BBM alternatif. Sampah plastik jadi BBM alternatif. Karena kenapa kami mencoba inovasi itu? Sebab kita tahu bahwa sampah plastik ini 100 sampai 1000 tahun, ribuan tahun susah sulit terurai. Nah, oleh karena itu kami mencoba sesuatu sampah plastik menjadi sesuatu yang lain, bukan plastik menjadi plastik lagi. Didaur ulang. Jadi didaur ulang menjadi BBM alternatif. BBM alternatif ya, Pak ya? Iya, BBM alternatif. Dan apa hasilnya itu, Pak? Hasilnya itu BBM-nya sejenis bensin, sejenis minyak tanah, sejenis solar. Bisa dipakai untuk bisa itu, Pak ya? Dipakai bisa, semua, Pak ya? Dan pernah kita aplikasikan di kendaraan bermotor, di motor. Kemudian hasil akhirnya adalah gas. Ya, gas. Gas itu bisa digunakan untuk memasak di kompor. Nah, di kompor gas. Bagus. Alatnya tempo hari juara 1 lomba teknologi tepat guna Kota Samarinda. Juara 1 TTG teknologi tepat guna Kalimantan Timur. Kemudian tingkat provinsi. Ya, kami mewakili Kalimantan Timur ke tingkat nasional. TTG nasional. Alhamdulillah. 2012 itu di Batam. Di Batam, Pak ya? Nah, di Batam. Di Batam itu alhamdulillah Kalimantan Timur masuk 10 besar dari 360 peserta seluruh Indonesia. Ya. Jadi waktu itu Kalimantan Timur masuk 10 besar dengan teknologi BBM alternatif tadi dari sampah plastik. Sampah plastik. Iya. Itu. Kemudian kalau kita bicara sampah ini kan cukup banyak, Pak ya. Ya, banyak aspek, banyak. Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 definisi sampah sendiri kan bahwa sampah itu adalah sisa kegiatan manusia dari proses alam yang berbentuk padat. Artinya sampah-sampah yang tidak ada gunanya lah. Ya. Makanya mungkin kita malam ini membuat slogan Pak Lurah tentang sampah. Apa itu? Mungkin slogannya ini ya. Luar biasa langsung. Karena selama ini kan apa ini dalam pemikiran Pak Marno ini? Seperti kita sendiri bahwa sampah ini bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab siapa, Pak? Tanggung jawab orang lain sepertinya. Oh, gitu. Padahal kita ini produsen sampah. Setiap hari. Secara tidak langsung kita ini kan produsen sampah nih, memproduksi sampah. Minum dari botolan kemasan, sampah. Makan permen, bungkusnya sampah. Makan nasi bungkusnya sampah. Semua pasti mengeluarkan sampah, Pak ya. Kemudian kita buang ke tempat sampah. Ya. Siapa yang membuangkan? Bukan kita. Ya. Petugas lingkungan. Lingkungan yang tanggung jawab. Bukan kita sendiri. Artinya kita kan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan. Padahal ada nilainya tuh, Pak ya. Padahal secara ekonomis ada nilai. Punya nilai. Betul. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Nah, makanya kita buat program baru Pak Lurah. Siap. Sampahku, tanggung jawabku. Bagus. Artinya sampahku, tanggung jawabku. Bukan sampahku, tanggung jawabmu. Iya. Oke, Pak Marno, tadi kan mulai 2006 ya, Bapak sudah berkecimpung di dunia recycle, dunia persampahan lah. Ya tentunya banyak sekali. Kita malam ini ngomong bicara santai aja kali ini, Pak. Supaya kita enak ini kan. Selama ini apa sih yang menjadi, pasti kan tadi kan kalau bicara prestasi pasti bicara suka, pasti bicara kebanggaan, pasti punya ada dukanya juga kan, pasti ada kendalanya juga kan, pasti ada hambatannya juga kan. Nah, itu apa aja, Pak, kalau boleh tahu. Jadi kan supaya kita ini bisa mengantisipasinya, Pak. Gitu, Pak. Ya, gini Pak Lurah, kenapa kita tetap concern terhadap permasalahan sampah, Pak ya? Ya. Sampah itu ada singkatan, Pak. Apa itu, Pak? Wah, sampahnya ada singkatannya. ada singkatannya. Wah. Iya. Sampah S. Semoga
sampah ya. Semoga Semoga A-nya Allah, M melimpahkan, semoga Allah melimpahkan P pahala, T terhadap semoga Allah melimpahkan pahala agar atas hambanya. Subhanallah. Ya. Semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Waduh, saya malam ini betul-betul nih, betul-betul dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru dari Pak Marno mengenai ternyata sampah itu ada singkatannya. Semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Ya. Subhanallah. Makanya kalau kita concern terhadap sampah, kalau kita concern menyelamatkan bumi, ya, insya Allah tidak akan tidur, pasti akan membantu amin ya Allah pada manusia yang mulia sekali yang menyelamatkan bumi ini. Ya. Karena begini Pak Urlah, kalau kita bicara masalah undang-undang, apalagi kita sekarang ini lagi hangat-hangatnya bicara tentang masalah sampah, itu kan. Undang-Undang 18 tahun 2008 mengamanatkan kepada Bupati dan Wali Kota di pasal 44 bahwa 5 tahun setelah itu diundangkan, maka TPA yang ada di Indonesia harus sistem sanitary landfill. Ya. Nah, saat ini kan masih open dumping nih. Nah, harusnya 2013 itu sudah sistem sanitary landfill. Itu kalau kita bicara undang-undang. Kenapa harus sanitary landfill? Sebab, nah ini kaitannya dengan masalah merawat bumi tadi. Siap. Merawat bumi. Kalau sampah ini tidak dikelola dengan baik, itu akan berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia, Pak. Baik. Makanya TPA harus kenapa? Harus sistem sanitary landfill. Sampah itu harus sistem tertutup. Gasnya bisa dimanfaatkan, air lindinya bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lain. Terus kemudian seperti TPA di Malang itu gasnya itu diambil dialirkan ke rumah-rumah warga ya, saya pernah dengar TPA itu kan. Betul Pak Marno. Jadi mereka di rumahnya yang di sekitar TPA nggak perlu lagi beli gas, nggak perlu antri gas. Jadi di Malang tidak ada lagi yang antri gas ya. Beda kalau sama Samarinda ya, masih ada antri gas. Waduh, ini seharusnya kita bisa mencontoh, kita bisa Pak ya. Kalau sebetulnya gimana menurut Bapak? Samarinda bisa nggak gitu ya? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Kita mampu. Dan kalau nggak salah dengan kepemimpinan beliau Pak Andi Harun mulai dan wali kota kita ini Pak ya, Pak Andi Harun ya. Mudah-mudahan TPA Sambutan sudah mulai dibuat sistem sanitary landfill. Dan pipa-pipa penangkap gas metan itu sudah mulai terpasang sepertinya. Karena Pak sampah ini kalau sistem open dumping, sistem terbuka dibuang di TPA begitu saja, itu memberi kontribusi cukup besar terhadap emisi gas rumah kaca. Rumah kaca Pak ya. Nah, itu yang mestinya ini yang kita edukasi kepada masyarakat juga sebenarnya. Betul. Jangan ketika panas terik mataharinya tinggi kita mengeluh. Padahal ini bisa jadi akibat kita sendiri juga gitu loh, perilaku manusia. Gitu. Jadi memang kita harus betul-betul berupaya bagaimana sampah ini harus dikelola dengan baik. Pak Marno, untuk mengedukasi masyarakat kita nih, kadang-kadang ya saya sendirilah. Kadang-kadang untuk memilah sampah itu apa ya? Bukan malas ya. Kadang-kadang ambil praktisnya aja sih. Ini sampah rumah tangga kadang-kadang dengan kertas gabungkan. Nah, menurut Pak Marno, bagaimana kita untuk mengedukasi masyarakat agar memilah sampah ini sudah sesuai dengan jenisnya? Apakah selama ini sudah diterapkan atau belum? Atau apa kendalanya, Pak? Kalau di Kelurahan Pelita sendiri, saya pikir sudah ada sebagian juga masyarakat ya. Karena kami ketika perlu sampah, kemarin seperti di RT 24 itu menawarkan kepada kami, Pak, saya punya sampah nih. Dari bungkus sasetan itu Pak. Sasetan itu. Minum-minuman kemasan itu ya, yang sasetan itu ya. Oh ya Pak, kalau gitu nanti kami ambil, gitu kan. Artinya dari sini juga sudah mulai ada kepedulian sebenarnya. Masyarakat ini sudah memilah sampah. Tetapi memang harus secara terus-menerus diedukasi ke masyarakat Pak. Harus itu ya, harus rajin lah. Ketika kerja bakti kita harus sering juga selalu menghimbau agar
dilakukan pemilahan di Sampah-sampah itu, dapur. ya. Kuncinya emang ibu-ibu, Pak. Kunci di ibu-ibu rumah tangga. Nah, ibu-ibu rumah Ya, ya, tangga. ya. Karena ketika cuci piring kan sebagian besar adalah ibu-ibu. Ibu-ibu, Nah, pada ya. waktu cuci piring itulah dilakukan pemilahan di situ. Organiknya sendiri, anorganiknya non-organiknya sendiri, sendiri, ya. harus ditaruh di plastik sendiri. Kemudian di sini kembali lagi, kalau sudah pemilahannya mulai dari rumah tangga itu berhasil, nah sampahku, tanggung jawabku 50% sudah berjalan itu, sudah Pak. berjalan, Pak ya. Nah, ya. Bisa kita terapkan ya Sudah di bisa terapkan. kehidupan kita sehari-hari, Pak ya. Karena plastik anorganiknya yang punya nilai ekonomis sudah dipilah sama ibu-ibu, Siap. ya kan? Kemudian sampah organiknya sudah terpilah. Nah, kalau sampah organik dan anorganik sudah terpilah, sampah organiknya bisa masuk ke media pengomposan. Siap. Kalau memang di setiap rumah punya alat pengomposan atau komposter aerob, Komposter itu, Pak ya. atau keranjang takakura, dan sampah anorganiknya bisa dijual ke pengepul atau ke pemulung, atau dijual ke bank sampah, atau dijual ke kami untuk pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah sampah organik di masing-masing rumah tangga punya satu komposter aerob, sampah itu nggak sampai ke TPS. Ke TPS, Pak ya. Mengurangi beban pemerintah juga. Inilah Iya, bagaimana buat cara kami, ya. memutus mata rantai Rantai. sampah, mulai dari tingkat RT, dari TPS sampai ke Ke TPA. TPA. Nah, Ya. sebetulnya nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit, Pak ya. 60% sampah kita adalah sampah organik, Pak. Iya. 40%-nya sampah campuran, sampah anorganik dan B3. Nah, kalau seandainya yang 60% ini sudah kita kelola dengan baik, menjadi kompos, menjadi biogas, kemudian menjadi pupuk, Siap. tinggal kita memikirkan yang 40%. Persennya. Nah, ya kan? Iya. 40%-nya kan punya nilai ekonomis nih, Betul. plastik-plastik dan lain sebagainya, kardus sudah bisa kita pilah. Nah, punya nilai ekonomi kita jual. Paling Pak sisanya tinggal 10%. 10% itulah yang kita buang ke TPS atau ke TPA. Nah, otomatis akan memperpanjang umur TPA. Ya. Karena sampahnya sedikit, mengurangi beban TPA. Betul, Pak. Terus kemudian sampah anorganiknya otomatis juga tinggal sekian persen, ya totalnya mungkin tinggal 7 sampai 10% lah, Pak. Baik. Itu. Nah, kemarin kan Pak Andi Harun ada di media mengatakan bahwa ingin membangun insinerator ya, di 10 kecamatan. Di 10 kecamatan. Itu bagus, Pak. Ya, ini masih dalam proses. Saya mendukung sekali kegiatan itu. Itu salah satu upaya untuk mengurangi sampah masuk ke TPA. Tapi memang saya pikir ini kan teknologi, Pak. Betul. Kalau pakai insinerator minimal panasnya harus 600 derajat. Kurang dari itu akan berbahaya juga untuk lingkungan. Untuk lingkungan, Pak ya. Ada berdampak juga. Karena gas buangnya, Pak, yang berbahaya. Itu. Seperti hasil minyak dari kami tempo hari, Pak, sudah dicek juga gas buangnya aman. Terus emisinya, di motor Pak, ya? juga, Di motor emisi itu gas ya? buangnya di motor. Artinya Itu berdampak apa nanti pada polusi udaranya, Pak ya? Karena kalau gas buang ini NOx-nya masih tinggi, nitrogen dioksidanya masih tinggi, itu berbahaya untuk lingkungan. Berbahaya bagi lingkungan, Pak ya? Kenapa? Itu tadi kembali ke TPA sanitary landfill. Kenapa TPA sanitary landfill tidak boleh open dumping? Karena kalau open dumping, gas-gasnya, nitrogen dioksidanya, CH4-nya, gas metannya lepas ke udara. Lepas ke udara itu akan berdampak kepada menutupi lapisan ozon. Akhirnya pemanasan global. Terjadilah pemanasan global. Ya. Karena sinar ultraviolet matahari begitu masuk ke tembus bumi, tanpa tidak terfilter lagi oleh lapisan ozon. Kita merasakan panasnya. Jadi mantul lagi, Pak, dari bumi mantul ke lapisan ozon, kembali lagi ke bumi. Enggak, harusnya begitu sekali masuk ke bumi dia langsung keluar ke atmosfer. Ini kan enggak, Pak. Enggak ke atmosfer. Betul. Sistemnya ya seperti itu. Makanya undang-undang itu sebetulnya tujuannya ke situ, Pak. Agar tidak meningkatkan panas
bumi ini. Bumi, betul Pak. Itu. Oke, Pak Mahno, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin bisa dicicipi dulu Pak. Sudah disiapkan ini Pak. Terlalu asik ngobrol nih Pak. Asik ngobrol ini. Banyak betul. Memang kalau bicara dengan Pak Mahno ini mungkin waktu tidak terasa, ya kan? Silakan Pak Mahno. Silakan dicicipi Pak Mahno. Terasa atau haus. Kita ngobrol. Ini ada Ya. jualan kita yang ada di Jalan Lambung ini, di Kelurahan Pelita juga belinya. Jadi kita membeli ini supaya ekonomi UKM di tempat kita juga supaya meningkatkan gitu kan. Ya, di Lambung ini masuk apa itu? Kuliner ya, kampung kuliner. Kampung kuliner juga. Ya mungkin nanti bisa jadi nanti bintang tamu di Ngapel ini pelaku UMKM juga. Ya. Kita harapkan semua nanti ya, yang hadir di Ngapel ini ngobrol asik bareng Pelita ini semua lapisan. Bisa ketua RT, bisa tokoh agama, apalagi kan di sini banyak tokoh-tokoh agama kan, Tokoh agama, tokoh masyarakat. ya gitu kan. Ya. Ya. Mungkin sambil kita itu Pak ya, tadi kan sudah banyak kita bercerita ya tadi itu kan Pak ya. Saya masih belum paham nih Pak, jujur aja nih Pak. Kaitannya selama ini kalau kita daur ulang ini mungkin yang supaya masyarakat, bagi saya Pak Mahno ya, supaya masyarakat itu supaya tertarik dengan pengelolaan sampah atau daur ulang ini, apa sih yang bisa diciptakan dalam segi ekonomisnya gitu. Artinya menghasilkan, oh ternyata selama ini Pak Mahno melakukan daur ulang ini, saya bisa menjual barang-barang apa gitu nah. Gini Pak, ketika kita bicara nilai ekonomi, Ya. tentunya kita juga harus memikirkan pasarnya Pak. Oh betul. Siapa yang nanti akan membeli Ya, kan? produk yang kita olah ini Pak ya? Nah, Betul. sebetulnya sampah anorganik itu Banyak. bisa dibuat berbagai macam, bisa di-recycle. Ya. Berbagai macam bentuk, tas, kemudian pas dompet, bunga, tempat tisu, ya. kemudian tempat pulpen, Ya. untuk senderan HP, Ya, stand HP. kemudian dibikin baju, Cuman, dan lain sebagainya. Pangsa pasarnya masih kita belum itu Pak ya. Berarti itu suatu kendala juga Pak ya. Bisa Kita jadi itu Pak ya. kesulitan pasarnya, marketnya di Samarinda. Marketnya ya. Iya, masyarakat kita ini lebih tertarik dengan produk-produk dari luar sepertinya. Yang langsung kalah ya. Padahal sebetulnya hasil daur ulangnya juga boleh dikatakan kualitasnya juga tidak kalah dengan yang sudah buatan itu ya. Iya, nggak kalah menarik Pak. Nggak kalah menarik ya. Ya. Apalagi tas kan bisa mengkilat juga, ya kan. Memang harganya juga cukup mahal sih, tas recycle. Pengerjaannya juga agak sulit. Siap. Itu. Iya. Jadi seperti kita juga bikin kompos. Ya. Pasar kompos juga nggak ada di Samarinda. Itu Kalau ya. kita bikin Jadi itu kompos, ya hambatannya ya. Ya, begini Pak Lurah. Ya. Kalau semua itu ada pasarnya, mudah dijual, Pasti ada produksi lagi. masyarakat tidak perlu dihimbau, Pak. Karena Mereka akan termotivasi membuat sendiri. Karena punya nilai ekonomi nih. iya. Siapa yang nggak mau duit? Jadi pasar juga itu ya menentukan Pak ya. Menentukan sekali ya. Iya. Ya betul sih. Sementara kami ini sekarang kan cari pasar sendiri nih. Iya. Nah, pasarnya kan orang-orang tertentu aja. Iya. Nah, Betul. jadi market, Pak. Market ya. Iya. Oke. Marketnya yang perlu dipikirkan. Dulu sebenarnya kami juga sudah pernah usulkan kepada pemerintah terkait itu tadi. Kita bicara tadi masalah 60% sampah kita inilah sampah organik yang bisa dibuat kompos. Siap. Ya kan? Buat kompos. Sekarang kalau masyarakat membuat kompos, kira-kira siapa yang mau beli ya? Nah, ya itu lagi dah. Padahal produknya kan besar nih kompos ini, Pak. Sampah rumah tangga ini. Kalau per jiwa kita hitung rata-rata, satu jiwa menghasilkan 0,5 sampai 1,5 kilogram tiap hari. Taruhlah rata-rata 1 kilo aja. Ya. Per hari. Kalikan berapa warga Samarinda? Harga Samarinda. Ya. Berapa ton itu? Sudah menghasilkan. Padahal membuat kompos juga nggak sulit. Ya. Nggak perlu pakai alat. Menggunakan sistem hydrokomposting.
Yang penting Taruh. ada lahan. Ada lahan. Sekarang Lahannya juga tidak terlalu luas, Pak ya? Tidak terlalu luas, Luas. tidak apa-apa. Lahannya luas juga Artinya- malah bagus. Artinya bisa di samping rumah, di belakang rumah, Iya. kan bisa kan? Kalau misalnya di depan rumah mungkin malu atau tidak enak dilihat tetangga kan bisa Iya. ditaruh di samping atau di belakang rumah kan? Dan nggak bau. Nggak bau ya? Nggak bau. Semindro composting kan ditutup. Ya Pakai ada. terpal. Nggak bau Pak itu. Nggak perlu kita nyiapin drum, nggak perlu kita nyiapin apa ini Ya, keranjang dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya cukup mudah. ya. Cuman selama ini kalau kita bikin kompos kan ya untuk mupuk bunga Pupuk sendiri. Bunga sendiri. Padahal itu ada nilai ekonomis yang bisa kita produksi ya. Iya, ya. betul. Iya. Dan Bisa itu nilai jual. bagus untuk media tanam sebenarnya kompos itu. Cuman lagi-lagi itu tadi kesulitan kami dari dulu sampai sekarang ya market Pak, Market ya. Sayang sekali ya. pemasaran. Ya. Itu harus Mar- pemerintah pikirkan juga, kami memikirkan itu, Pak. Market di Samarinda jalan masalah daur ulang sampah ketika ada perlombaan daur ulang. Ketika ada sekolahan memerlukan ekobrik. Ekobrik. Baru laku itu Pak. Baru laku ya. Enggak laku. Iya, iya, iya. Tapi selama ini Pak Marno saya lihat juga banyak menjadi inspirasi buat yang bukan hanya untuk keluhan Pelita saja, artinya banyak hadir di kegiatan-kegiatan, diundang, maksud saya kan diundang di media-media baik dari media online maupun media cetak, berkaitan dengan apa yang selama ini Bapak lakukan. Itu dari mana aja, Pak? Alhamdulillah Pak, banyak sih yang memang yang sering mengundang untuk menjadi narasumber, untuk melatih merecycle ya. Melatih juga, Pak ya? Ya, merecycle sampah-sampah organik. Karena saya ini suami istri Pak. Ya. Harusnya Ibu diundang juga nih. Ya, kalau untuk pelatihan, Ya. kerajinan tangan itu ibunya. Ibunya. Nah, kalau untuk sosialisasi sebagai narasumber saya Sekaligus mengedukasi juga. mengedukasi kepada masyarakat terkait dampak sampah apabila tidak kelola dengan baik, dari segi ekonominya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Bahkan kami pernah diundang ke PKT, kemudian ke Kukar, Ya. kemudian ke Brau, Waduh. terus kemudian Kalau sudah ke nasional tadi sudah Ya. ikut lomba, Pak ya? ikut lomba nasional. Ya, ya, ya. Sosialisasi di Unmul. Unmul dengan pegon-pegon tinggi yang ada di Samarinda nih, Pak ya? Ya, yang Perguruan Tinggi Samarinda. Insya Allah nanti bulan September nih sosialisasi di UMKT. UMKT. Iya. Oh. Mengadakan seminar itu kalau nggak salah itu. Ada satu yang menarik bagi saya. Saya pernah lihat artikel Bapak yang Bapak arsipkan itu. Iya. Itu saya yang sangat tertarik itu, supaya masyarakat tahu, supaya sobat-sobat Pelita tahu, itu tempat Bapak tuh sempat dikunjungi dengan mahasiswa dari luar Indonesia, Pak ya? Oh, dari Thailand atau dari Jepang, Pak ya? Itu tempo hari dari Thailand, Pak. Dari Thailand ya? Ya, Luar biasa. mahasiswa Sampai mereka Thailand. tahu, Pak ya, bahwa Bapak ada di Samarinda, di Kepulauan Ya. Pelita tuh ya? Mereka tahu kemarin karena kita kan dulu pernah bekerja sama dengan UMKT juga. Oh, gitu ya. Jadi dari UMKT disarankan untuk berkunjung ke tempat kami untuk melihat cara mengolah sampah, kemudian cara mengolah BBM alternatif dari sampah plastik. Iya. Kebetulan di sana nggak ada, Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Jadi mereka juga kaget gitu loh, kok plastik bisa dibikin BBM alternatif? BBM alternatif ya. Gimana caranya? Luar biasa, jauh-jauh dari Thailand sampai ke Indonesia, sampai ke Samarinda, sampai ke Kepulauan Pelita, ke tempat Pak Marno, luar biasa. Mahasiswa Thailand. Alhamdulillah. Pak, Iya. kalau pejabat-pejabat, setahu saya banyak juga ke tempat Bapak itu. Yang saya ingat Bu Wali ya, Bu Rinda ya. Bu Rinda, pernah ya, berkunjung ya ke tempat pernah kita, Pak ya? berkunjung. Ya. Dari Pak Wali Kota, Pak Sarjang. Pak Sarjang berkunjung. ya. Kemudian Waktu itu ya. Ibu Wali Kota, Ibu Ahmad Amin. Bu Ahmad Amin. Pernah juga ke rumah. Heeh. Ibu Puji. Bu Puji. Terus
ketua DLH dulu, Bu Yama. Oh, Bu Yama. Sekarang beliau ketua apa ini? Sekarang Kepala Dinas Perdagangan beliau. Oh, Kepala Dinas Perdagangan, Ya. Bu Yama. Ya, Bu Yama. Pernah ke rumah terakhir ya kemarin ya Bu Bu Wali ya? Bu Wali, Bu Rinda istrinya Pak Wahyuni Andi ya? Harun, ya. Alhamdulillah. Pak Siap. Wali Kota aja yang belum ini. Mudah-mudahan ini nanti ditonton sama Pak Wali dan beliau juga mungkin tertarik. Wah, siapa Pak Marno ini kok dan kaitan dengan pengelolaan sampah, karena saya melihat Pak Wali ini, Pak Andi Harun ini sangat konsen sekali tentang pengolahan sampah, tanggung jawabnya. Apalagi kemarin kan Bapak lihat kita di media-media itu banyak, sampai alhamdulillah kita langsung dilihat sama Menteri KLH, disidak langsung kan. Menteri KLH mengapresiasi terkait kegiatan perkembangan TPA sanitary landfill ya, Sambutan. langsung ke lokasi. Wah, itu artinya bagi saya itu luar biasa itu. Sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Itu di balik laporannya yang tidak benar, tapi alhamdulillah dengan adanya itu ya Samarinda. Karena yang melapor tidak benar tuh nggak melihat, Pak. Ya. Itulah sesuatu itu jangan mendapatkan laporan yang hanya laporan tidak langsung mengecek langsung ke lapangan, ya itu jadinya kan. Kami juga apresiasi sekali ke Pak Wali Kota ini. Di tahun 2025 ini sosialisasi sampah, pelatihan sampah dimasukkan di Perwali. Ya, di Probebaya. Aduh. Program Probebaya. Nah, selama ini Bapak sudah ada di kelurahan mana aja nih? Yang kalau boleh tahu sudah. Kalau pelatihan itu istri saya, istri ya? di Lobuah. Ibu ya? Di Lobuah, Kelurahan Lobuah. Sama di Kelurahan Air Hitam. Air Hitam ya? Iya. Ini minggu depan sih. Sudah diundang juga ini, sudah di booking juga ini. Sudah 2 kali di Kelurahan Air Hitam. Air Hitam 2 kali ya? Iya. Mungkin minggu depan juga di sana lagi. Kalau Kelurahan Pelita jangan ditanya. Tuan rumah. Aman. Kalau Kelurahan Pelita sudah hafal semua. Ya. Mungkin, nah ini panjang sekali nih. Kita banyak malam ini dapat saya sendiri pengalaman dengan Pak Marno ini dari kita bincang-bincang di podcast ini. Wah, tadi yang saya ingat nih, saya kaget juga baru mendapat singkatan sampah. Ya, mudah-mudahan ini bisa melekat di dalam diri saya, ya, karena sampah ini juga tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita main-mainkan. Karena kenapa? Sampah itu ya kita produksi tiap hari, setiap orang pasti, makanya saya sepakat tadi apa kata Pak Marno, tiap hari kita pasti memproduksi sampah apapun itu, ya. Makanya kita harus coba, Pak, harus sering-sering memang, itu tadi saya bilang kembali, untuk mengedukasi masyarakat agar mereka peduli terhadap lingkungan, terhadap sampah, terhadap kebersihan, ini memang agak sulit. Ya. Itu. Tapi ya kita tidak boleh tidak boleh putus asa lah, harus secara terus menerus. Tapi alhamdulillah juga Pak Lurah udah sering turun ke lapangan, kerja bakti, mengedukasi kepada masyarakat. Ya, gotong royong. Monitoring aja, Pak. Memberi semangat kepada ketua RT dan wakil kita semua, Pak. Iya. Artinya datang memberi semangat itu sudah luar biasa. Ya, terima kasih. Apalagi kalau ikut bersihkan paret. Asal jangan pencitraan aja, Pak ya. Kadang-kadang pencitraan, nah ini Pak Lurah ini paling-paling datang 5 menit ya, habis itu hilang. Yang penting dapat fotonya aja. Wah, ini kita ini jadi pencitraan aja ya. Karena dampak sampah ini ya cukup luar biasa. Ya, betul. Sampah anorganik kalau tidak dikelola dengan baik ya menyebabkan banjir. Kita tahu sendiri, Pak ya, kalau kerja bakti itu isinya parit itu. Sampah plastik. Ya. Padahal sampah plastik ini punya nilai ekonomi. Ya. Itu kan kenapa perilaku kita ini masih buang sampah sembarangan, tidak ada pemilahan mulai dari sumbernya dan lain sebagainya. Dari rumah tangga dari kita itu kan. Sampah plastik ini kalau nggak salah Indonesia ini terbesar kedua Pak di dunia ini. Terbesar kedua menghasilkan sampah plastik. Sampah ya. Plastik ya. Dan tiap tahun meningkat. Iya. Makanya kemarin kenapa saya mencoba sampah plastik tidak menjadi plastik? Seperti di plastik ini, Pak. Ya, di minuman kemasan ini ya. Plastik ini kan ada tandanya. Ini kan termasuk PET ini. Ya. Karena ini tidak bisa diisi ulang kembali. Cukup sekali pakai. Ya. Ini ada kodenya nomor 1 di bawah ini.
Dan sekali pakai langsung buang kan? Ya, ada tanda panahnya melingkar. Melingkar sedikit ya. Kan muter aja nih, Pak. Ya. Oke? Ya. Dari plastik ini didaur ulang menjadi biji plastik, kembali Diolah menjadi plastik. Ya. Kemarin Cocok. kami mencoba plastik menjadi sesuatu yang lain. Gitu. Makanya dengan teknologi distilasi pirolosis Itu teknologi yang menjadi BBM alternatif. Oh, jadi itu. alternatif tadi Pak ya. Siap. Artinya dari plastik kan bukan menjadi plastik, Dari plastik. menjadi minyak, Ya, teknologi kemudian menjadi gas ya. dan lain sebagainya. Habis kan Habis. plastik. Ya. Nah, karena plastik ini ratusan tahun sampai ribuan tahun tidak akan terurai, sulit terurai. Ya. Dan kalaupun terurai, Pak, sangat berbahaya untuk lingkungan. Kan. Itu partikel-partikel plastik ini akan mempengaruhi kondisi tanah. Ya. Itu cukup berbahaya. Oke. Nah, oleh karena itu makanya bisa lahirlah Undang-Undang 18 tahun 2018 2008. tadi itu, Pak, ya. Makanya TPA harus sistem sanitary landfill. Karena kalau TPA open dumping, TPA terbuka, sampah-sampahan organik akan terdekomposisi secara alami, Ya. menghasilkan CH4, menghasilkan metan. Metan ini lepas ke udara, menutupi lapisan ozon, itu yang sangat berbahaya. Menjadi pemanasan global ya. Meningkatkan panas bumi. Panas bumi ya. Atau gas rumah kaca. Rumah kaca. Kita ambil contoh mungkin. Karena masyarakat kan banyak nggak tahu, Pak, apa sih pemanasan global itu? Ya. Kan bingung nih, Pak nih. Cuma hanya kata-kata aja, Kan tidak dia- dirasakan. Kan? Kalau saya ambil analogi ya, saya ambil contoh kecilnya. Kecilnya. Di depan ini ada mobil, Pak ya. Nggih. Ketika siang panas Matahari teriknya panas. luar biasa. Ya. Kira-kira Pak Lurah panas di dalam mobil dengan panas di luar mobil, panas Lebih di panas mana? di dalam. Sama? Begitulah bumi kita. Ya, gitu ya. Karena panas ini terkurung. Terkurung ya. Ya, Di terkurung. situ-situ aja dia putar-putar aja gitu ya. Nggak bisa keluar lagi. Nggak bisa keluar. melalui Nggak lapisan kemana-mana, ozon. ya. Karena lapisan ozon sudah dipenuhi gas-gas rumah kaca Ya. tadi. Makanya kalau saya pakai mobil, Gitu. begitu buka mobil harus buka kaca dulu. Iya. Udara dulu masuk. Kalau enggak, pengap walaupun mesin mobil sudah dinyalakan ya. Kayak gitu kita rasakan, Pak ya. Saya kan ibaratnya Sebagai contoh kecilnya tadi, Pak ya. Contoh kecil itu tadi. Siap. Bumi itu ya mobil itu. Iya. Nah, jadi supaya masyarakat gampang memahami. Ya. Oh, ini ya. Nah, di situ. Karena kalau kita bicara pemanasan global, emisi gas buang, emisi gas rumah kaca, apakah Apa gedung-gedung itu yang ada kacanya atau Ada gimana? kacanya. Kan semua kadang-kadang kan kalau kita melihat gedung tinggi kan kaca semua ini kan. Ya, Ya. Jadi pemahaman gampangnya ya seperti Gitu itulah. ya. Gambarannya ya itu. Ya. Makanya kita harus betul-betul sampah-sampah kita ini kelola dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya TPA dengan sistem sanitary landfill, panas bumi mungkin bisa berkurang. Pencairan Mudah-mudahan, es siap. di kutub utara nggak Ya, itu juga berkurang lagi. dampaknya Ya, secara akhirnya dampaknya global. kan banjir rob. Ya. Ya kan? Baik, terima kasih Pak Magno karena waktu juga. Tapi sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement yang Bapak Magno mau sampaikan. Apa tadi sampahku adalah tanggung jawab? Ya gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Lurah. Semoga apa yang kita bincangkan malam ini Ya. bermanfaat untuk Ngapel. kita, untuk ngapel, Ngapel. untuk masyarakat Kelurahan Dan Berita kita, dan masyarakat khususnya. Samarinda. Ya, amin, Ya. amin. Sampahku tanggung jawabku. Sampahku tanggung jawabku. Ya, oke. Baik, sebelum kita tutup, saya mau karena ucapan terima kasih saya ada buat Pak Magno sebagai bintang tamu, saya ada mau ngasih ini tempat minum supaya bermanfaat Pak Magno ya. Alhamdulillah. Bukan plastik, terima Bukan kasih. plastik. Ya, jadi minumnya jangan di kemasan lagi, minumnya Oke, di siap. tumbler. Ya, Iya. Ini salah satu kita supaya kita mengurangi sampah plastik. Ya. 3R harus dijalankan. Ya, siap. Baik, karena waktu juga kita harus sampai di sini. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang sudah menyaksikan podcast kita ngapel, ngobrol asik bareng Pelita dengan bintang tamu. Di kesempatan ini ada Pak Magno Mukti. Sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang pelita
Ngapro 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 aset bareng pelita, cerita seru